Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Kali ini kita membahas tentang kitab Yosua pasal pertama ayat yang ke-8 yang manakala bertemakan resep rahasia anak muda Kristen. Saudaraku, pernahkah kamu merasa hidup ini seperti sebuah permainan yang levelnya susah banget? Ujian di sekolah, drama sama teman, tekanan di media, sampai bingung soal masa depan. Rasanya kita butuh dengan cek kode atau panduan untuk bisa menang dalam setiap tantangan. Jangan khawatir saudaraku. Kabar baiknya, Tuhan sudah memberikan kita GPS-nya, yaitu menjalani hidup ini dengan berkemenangan. Tentu kunci rahasianya ada salah satu ayat yang paling keren di dalam Alkitab untuk memberikan kita belajar daripada seorang tokoh Yosua, seorang pemimpin muda yang menghadapi tantangan yang sangat super berat. Yuk kita lanjutkan pembahasannya di dalam Yosua pasal yang pertama ayat ke-8 dengan demikian bunyinya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, mari kita belajar lebih dalam lagi tentang kitab ini supaya kita diperkaya. Apa sih pemahamannya? Yuk mari kita membahasnya. Maka ada 3 kunci kemenangan dari kitab Yosua pasal pertama ayat 8 ini. Tuhan memberikan 3 kunci langkah praktis yang menjadi satu praktek tak terpisahkan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan. Mari kita belajar. Maka yang pertama itu adalah perkatakan atau speak it out loud. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Maksudnya apa? Ini bukan berarti kita harus teriak-teriak ayat dalam Alkitab ini. Memperkatakannya artinya menjadi firman Tuhan sebagai bagian dari percakapan kita sehari-hari, baik kepada diri kita maupun kepada Allah. Jadi bukan berteriak-teriak kita, tetapi dengan kita membaca firman Tuhan ini, mari kita sesering mungkin memperkatakan firman Tuhan daripada banyak perkataan-perkataan yang tidak berkenan. Mengapa? Kenapa itu penting? Apa yang kita ucapkan mempunyai kuasa. Saat kita cemas menghadapi ujian daripada berkata, gawat, aku pasti gagal. Kita bisa memperkatakan janji Tuhan. Tuhan adalah kekuatan. Dia memberiku hikmat saat kita merasa insecure daripada fokus pada kekurangan kita. Jadi artinya di sini mari kita memperkatakan hal-hal kebenaran yang mengandung firman, supaya itu perkataan itu terjadi dalam hidup kita. Itu maksudnya ya. Dan bisa kita perkatakan itu pada diri kita dan pada Tuhan, apapun rencana kita. Katakan lebih dahsyat lagi, aku berharga di mata Tuhan. Maka yang pertama tadi, kenapa itu penting kita memperkatakan kebenaran atau firman Tuhan? Jadi karena ucapan itu mengandung kuasa. Yang kedua di sini aksi nyata. Mari kita mencoba membaca Alkitab itu secara kontinu, ya, baik pagi atau malam. Ini salah satu ayat yang paling berkesan. Ucapkan itu beberapa kali sepanjang hari. Biarkan kata-kata Tuhan menggantikan kata-kata negatif di kepalamu. Ya, mari kita gantikan kata-kata Tuhan yang positif, jangan kata-kata negatif. Jadi
Itu yang utama. Yang kedua adalah renungkan. Let it stick in. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Setelah kita sudah diberikan perkataan, berkata-kata, karena tadi kata itu memiliki kuasa daripada perkataan kita. Yang selanjutnya, ya renungkan. Merenungkan itu lebih dari sekedar membaca cepat. Ini artinya memikirkan firman Tuhan secara mendalam. Pernah punya lagu yang terus terngiang-ngiang di kepalamu? Nah, seperti itulah seharusnya firman Tuhan di dalam pikiran kita. Kenapa ini penting? Apa yang kita pikirkan akan membentuk perasaan dan tindakan kita. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan gosip, kekhawatiran, atau konten medsos yang enggak berguna, hidup kita juga akan jadi kacau. Tetapi kalau pikiran kita dipenuhi kebenaran firman Tuhan, kita akan punya damai sejahtera, hikmat untuk mengambil keputusan yang benar. Maka aksi nyatanya adalah jangan hanya baca Alkitab sebagai rutinitas. Maka setelah membaca, berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu, apa arti ayat ini? Bagaimana ini berlaku buat hidupku, buat hidupmu, di sekolah atau di rumah? Apa yang Tuhan mau katakan kepadamu lewat ayat ini? Jadi izinkan Allah berkata-kata lewat rohnya dalam pikiran kita. Yang ketiga adalah lakukan, just do it. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, maksudnya dalam firman Tuhan. Maka hal ini bagian paling krusial, tahu respeknya. Membaca, memikirkan, dan merenungkan. Tetapi kalau tidak pernah dibuat atau dilakukan, ya tidak akan pernah ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Maka tanpa iman, perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mengapa ini penting untuk senantiasa berhati-hati? Ketaatan adalah kunci yang membuka pintu berkat dan kemenangan. Tuhan tidak mencari orang-orang yang paling hafal ayat, tetapi orang yang hatinya mau taat. Pengetahuan Alkitab tempat tindakan nyata hanya akan membuat kita omong kosong secara rohani. Maka aksi nyatanya adalah saat firman Tuhan dibicarakan atau dibacakan, hormatilah orang tuamu atau ayah ibumu. Cobalah untuk lebih sabar terhadap bicara kita kepada orang tua. Saat firman Tuhan menyampaikan demikian, maka seperti firman ini, kasihilah sesamamu. Cobalah untuk memaafkan teman yang menyakiti hatimu. Mulai dari hal-hal yang kecil. Mari kita melakukan itu. Maka selanjutnya di dalam hasil perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Maka berhati-hati janji Tuhan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil dan beruntung di sini bukan berarti kamu pasti jadi ranking 1 atau kaya raya atau enggak pernah punya masalah lagi. Kemenangan sejati dalam kacamata Allah adalah yang pertama, kemenangan karakter. Kamu menang atas dosa untuk menyontek mungkin di sekolah, atas kemalasan atau iri hati, dan atas dosa-dosa yang lain. Yang kedua, kemenangan dalam pilihan. Kamu berhasil memilih teman yang baik, menggunakan media sosial dengan bijak, dan mengambil keputusan yang memuliakan Tuhan. Yang ketiga, perjalanan yang dipimpin Tuhan. Hidupmu punya arah dan tujuan yang jelas. Karena GPS-nya ilahimu aktif, kamu mungkin akan melewati jalan yang sulit, tetapi kamu tidak akan tersesat. Keberuntungan sejati adalah saat kita berjalan bersama Tuhan, menikmati penyertaannya, dan memilih bagaimana Dia mengubah setiap tantangan menjadi kebaikan.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dari pemaparan itu refleksi pribadi kita adalah dari ketiga kunci utama tadi yang sudah dipaparkan, mana yang paling sering kita lakukan? Memperkatakankah, merenungkankah, atau bertindak? Tantangan terbesar apa yang sedang kamu hadapi di akhir-akhir ini? Apakah itu ujian, pertemanan, keluarga? Nah, bagaimana kamu bisa menerapkan tiga kunci tersebut dalam Yosua pasal pertama ayat 8 tadi? Menghadapi tantangan tersebut, ayat apa yang bisa kamu perkatakan dan renungkan? Tindakan nyata apa yang bisa kau lakukan? Mari lewat pemaparan itu firman Tuhan tadi, mari kita refleksi diri kita, sehingga kita bukan hanya sekedar saja belajar, membaca, mendengar firman Tuhan, tetapi mari kita merefleksikan itu di dalam kehidupan kita, supaya kita nyata bahwa kita memiliki satu pengalaman yang baru terhadap apa yang kita baca dari firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk resep kemenangan yang Engkau berikan lewat firman-Mu. Ampunilah kami kalau selama ini kami lebih sering merenungkan kekhawatiran daripada janji-Mu. Tolonglah kami untuk bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu. Pimpinlah setiap langkah kami, agar perjalanan kami berhasil dan kami hidup dalam kemenangan sejati bersama-Mu. Amin. Demikian pemaparan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.